warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefti Arbekti Arman. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Desain, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dan dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya dalam aspek pengajaran. Izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dalam mata kuliah ini, saya menerapkan sistem pengajaran DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak memiliki bobot sebesar 4 SKS dan merupakan mata kuliah wajib semester 6 di program studi S1 Teknologi Informasi. Pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ialah untuk memberikan pengetahuan menyeluruh tentang prinsip-prinsip dan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak. Mahasiswa mempelajari berbagai tahap dalam siklus hidup perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian dan pemeliharaan sistem. Selama 16 kali pertemuan, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak akan membahas mulai dari pengenalan rekayasa perangkat lunak, software development life cycle, analisis dan desain sistem, siklus hidup, basis data, pemrograman terstruktur, dan analisis desain pemrograman berorientasi objek, pemodelan dan UML, strategi dan teknik pengujian perangkat lunak, serta pemeliharaan perangkat lunak. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi S1 Teknologi Informasi yang dibebankan pada mata kuliah ini, terdapat 3 CPL. Yang pertama, mampu menyusun laporan atau dokumentasi aplikasi atau sistem informasi atau penelitian secara sistematis berdasarkan topik tertentu atau studi kasus nyata atau praktek kerja industri. Mampu menganalisis, merancang, mengimplementasikan, menguji, dan mengevaluasi aplikasi atau sistem informasi dengan tools tertentu. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan pemahaman mengenai konsep analisis, perancangan, implementasi, evaluasi, manajemen pengelolaan, dan penelitian untuk pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu memahami dasar-dasar rekayasa perangkat lunak dan siklus hidup perangkat lunak, melakukan analisis desain sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna, menguasai teknik perancangan dan implementasi basis data, mampu memodelkan dan menganalisis perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi objek, mampu menjelaskan teknik pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak. Dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, saya sebagai dosen tidak hanya memberikan ceramah dan menjelaskan materi saja, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam tanya jawab, diskusi, serta memberikan pengalaman belajar yang berpusat pada mahasiswa dan mengharuskan mereka aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Saya juga mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran seperti case study, problem based learning, project based learning, dan untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak meliputi berbagai sumber seperti teori yang terdapat dalam e-book, modul, buku, jurnal, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan bidang rekayasa perangkat lunak. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka yang didukung oleh beberapa fasilitas dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Di antaranya terdapatnya SIAKAD, Sistem Informasi Akademik yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data akademik dan administrasi ITB Ahmad Dahlan. Kemudian terdapatnya e-study yang merupakan platform pembelajaran daring untuk mendukung proses pendidikan yang membantu dosen dan mahasiswa dalam pengelolaan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, penilaian terdiri dari 4 komponen utama, yaitu tugas dengan bobot 20%, kehadiran dengan bobot 10%, nilai ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan nilai ujian akhir semester dengan bobot 40%. Secara keseluruhan, bobot penilaian ini berjumlah total 100%.
Demikianlah pemaparan mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang juga tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Berikut ini adalah cuplikan dari proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan ya? Alhamdulillah siang, Bu. Oke, nah tadi kan saya sudah menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan, dan tadi juga teman-teman tidak ada yang ingin diklarifikasi atau pertanyaan. Kita lanjut ke materi kita yang pertama, yaitu pengenalan rekayasa perangkat lunak. Nah, sebelum masuk kita berdoa dulu, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke. Nah, rekayasa perangkat lunak di sini diharapkan nanti teman-teman untuk pertemuan kita yang pertama itu dapat memahami konsep dasar dari RPL atau rekayasa perangkat lunak. Kemudian juga nanti teman-teman diharapkan dapat memahami dan menjelaskan alasan kenapa perlu yang namanya rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa sub bahasan. Yang pertama adalah perangkat lunak, pengenalan RPL-nya itu sendiri, proses dari RPL, dan juga teknologi informasi sosial. Nah, sebelum kita masuk, ada yang tahu RPL itu apa? Atau rekayasa perangkat lunak? Atau kalau bahasa asingnya teman-teman mungkin lebih familiar dengan software engineering. Nah, software engineering itu adalah RPL. Mungkin kalau pekerjaan di luar ada orang-orang yang mengatakan oh dia sebagai software engineering. Tapi dia adalah sebagai proses dalam tahapan rekayasa perangkat lunak. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin boleh teman-teman baca terlebih dahulu ada salah satu kegagalan software atau kegagalan perangkat lunak yang terjadi, dan ini yang paling sangat terkenal, yaitu terkait dengan meledaknya roket Ariane 5. Jadi pada tahun 1960-an sampai dengan 1980-an ditemukannya kesalahan praktisi pengembangan perangkat lunak. Banyak proyek yang gagal hingga masa kini itu dikenal dengan krisis perangkat lunak. Kasus kegagalan pengembangan perangkat lunak juga terjadi mulai dari proyek yang melebihi anggaran hingga kasus yang mengakibatkan kerusakan fisik dan juga kematian. Salah satu yang paling terkenal itu adalah Ariane 5 yang dimana dia gagal total. Jadi 3 menit setelah dia lepas landas di tabung bahan bakar itu meledak dan roket pengangkut 2 satelit jauh ke Samudra Atlantik. Jadi baru 2 kali silam setelah kejadian, supaya peluncuran pertama juga gagal karena mesin tidak nyala. Nah, kegagalan ini ada yang tahu kenapa? Hanya karena di bagian programnya itu kesalahannya satu saja, coding. Codingnya salah, dia meledak. Nah, itulah pengaruh kenapa perangkat lunak itu perlu tuh kita uji coba, kita rekayasa dari awal dengan baik dan benar. Nah, bagaimana kronologinya? Yang pertama adalah meledaknya roket ini terjadi 22 Juli 1962. Roket pembawa Mariana 1 ini terpaksa diledakkan. Jadi sebenarnya dia bukan meledak, tapi terpaksa diledakkan. Kenapa? Kalau tidak diledakkan, dia akan meledak, malah lebih mempengaruhi lingkungan sekitar. Programmer itu lupa menuliskan sebuah kode overbad. Tanpa kode tersebut, software melakukan kesalahan kalkulasi kecepatan roket. Persamaan matematika yang digunakan untuk mengendalikan roket kekurangan tanda bar. Padahal kekurangannya hanya tanda barnya saja. Dan juga akibat kesalahan ini, komputer yang digunakan mengendalikan roket menyatakan bahwa roket tak dapat dikendalikan, meskipun sebetulnya roket tidak apa-apa. Akibatnya roket terpaksa harus dihancurkan yang untuk menghindari kecelakaan yang lebih fatalnya lagi. Hal kesalahan ini adalah human error ya, bukan kesalahan yang dimana-dimana, tapi kesalahan dari si manusia itu sendiri. Dimana dia kekurangan tanda bar di bagian coding sehingga menyebabkan banyaknya kerugian, menyebabkan hampir kerusakan fatal yang bahkan bisa mengakibatkan kematian seseorang juga. Jadi hal
ketika kita diminta misalkan membuat suatu program, misalkan teman-teman diminta buatkan dong saya website sekolah. Padahal ketika diminta teman-teman tidak langsung mengcoding, teman-teman pasti mencari tahu website sekolah seperti apa yang mereka butuhkan, bagaimana tampilannya, bagaimana siapa saja yang menggunakannya. Misalkan nanti kalau sudah jadi, bagaimana apakah perangkat lunak yang teman-teman atau website yang teman-teman buat itu sudah user friendly kan? Atau apakah ada kegagalan atau ada kekurangan? Jadi itulah kita harus mempelajari rekayasa perangkat lunak, mencari tahu bagaimana membuat perangkat lunak yang baik dan benar, bagaimana step-stepnya dari awal, bagaimana kalau misalkan perangkat lunak itu sudah jadi, apa yang harus kita lakukan. Perangkat lunak itu software ya, dimana dia terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhannya, kemudian modal desainnya, dan juga cara penggunaannya. Nah, ada beberapa yang paling terkenal. Jadi kenapa perangkat lunak itu dibangun dan direkayasa, bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan? Ada yang tahu? Tahu tidak produk pabrikan itu seperti apa? Produk pabrikan. Kenapa? Bisa, apalagi? Apakah dia berupa produk pabrikan? Kalau berbentuk fisik deh, fisik. Fisik berarti Apple. Bisa. Nah, lebih ke kehidupan sehari-hari. Misalkan teman-teman pernah melihat gayung, Pernah. dia produk pabrikan atau tidak? Pabrikan. Oke, ada lagi tas, dia produk pabrikan atau tidak? Pabrikan. Oke, gayung. Gayung itu ketika dia memproduksi, apakah jumlahnya hanya satu? Ribuan. Jadi produk pabrikan itu adalah yang dimana dia diproduksi, bentuknya sama dan jumlahnya itu banyak. Nah, kenapa sih perangkat lunak tidak disebutkan seperti itu? Kenapa dia malah dikatakan rekayasa, bukan suatu produk pabrikan? Ada yang tahu? Mungkin karena bentuknya tidak sama. Oke, ada yang lain? Mungkin karena kalau pabrikan takutnya satu error. Oke. Nah, apakah kalau dia memproduksi gayung, dia tanya dulu nggak kita bentuknya bagaimana? Kalau dari bentukannya. Oke. Kalau kita membuat website, kita tanya dulu nggak ke orangnya? Dia tanya seperti apa? Menganalisis dulu Ya. kebutuhan. Analisa dulu. Jadi perbedaan itu adalah kenapa si perangkat lunak ini dia bukan si pabrikan tapi rekayasa, karena kita sebagai pengembang membuat perangkat lunak itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi kita tidak membuat sesuai dengan kita inginkan. Misalkan saya ingin membuat perangkat lunak, saya tanya sama yang ingin diminta. Oh, dia ingin website sekolahnya itu berwarna merah backgroundnya, atau adanya satu body saja di tengah, atau adanya sidebar dan yang lainnya. Jadi pasti rata-rata website sekolah A dengan website sekolah B itu berbeda. Kenapa? Karena ciri khasnya juga akan berbeda. Yang akan ditampilkan juga akan berbeda sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, yang kedua, kenapa perangkat lunak itu kita katakan dia tidak pernah usang? Ada mekanisme pembaruan. Oke, ya, jadi kalau gayung ketika dia bocor atau dia rusak, apa yang kita lakukan? Beli baru. Tapi kalau perangkat lunak ketika dia ada yang kurang, apa yang kita lakukan? Kita perbaiki. Jadi itu perbedaannya produk pabrikan dengan si perangkat lunak. Ketika dia usang atau dia ada yang kurang nih menunya, kan kita lakukan maintenance atau pengembangan. Beda dia dengan produk-produk yang sifatnya pabrikan. Nah, jadi untuk aplikasi itu sendiri ada banyak ya. Jadi ada aplikasi yang sifatnya adalah ada perangkat lunak by system. Perangkat lunak by system ini adalah perangkat lunak yang dia ada pada komputer itu langsung. Misalkan file manager atau ya bisa juga. Ini yang mana dia sudah tertanam di sana. Kemudian ada juga perangkat lunak yang sifatnya nyata. Kemudian yang dia sifatnya bisnis, rekayasa keilmuan, komputer personal, berbasis website atau AI. Jadi perangkat lunak itu tidak hanya satu, dia berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan masing-masing individunya. Nah, ternyata perangkat
perangkat lunak ini terbagi dua. Ada yang namanya produk generik, ada yang namanya produk pemesanan. Apa perbedaan mereka berdua? Di sini tertulis bahwa produk generik tersebut produk yang perangkat lunak yang dibuat atau dikembangkan untuk dijual tanpa ada pemesanan terlebih dahulu. Contohnya seperti apa? Windows. Ya, terus? Microsoft. Ya, jadi Windows, Microsoft, kemudian Adobe dan yang lainnya itu adalah jenis-jenis perangkat lunak yang kita tidak bisa pesan sesuai keinginan kita. Dia sudah diproduksi massal, dia sudah diproduksi sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Kemudian ada produk atau perangkat lunak yang sifatnya pemesanan seperti tadi. Kita diminta untuk dibuatkan website, maka kita buatkan. Kita diminta untuk membuat aplikasi e-commerce, kita buatkan. Itu berdasarkan pemesanan. Jadi perangkat lunak itu dia ada dua, berdasarkan generik dan juga pemesanan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam perangkat lunak? Pertama pasti adalah user yang menggunakannya. Kalau misalkan ke kampanye profile terkait dengan sekolah, berarti si pengguna atau masyarakat umum yang mengakses website tersebut. Lalu siapa lagi? Si klien yang mengelolanya. Lalu siapa lagi? Manajer yang memproduksi atau mengetuai pengembang dalam mengembangkan perangkat lunak. Kemudian ada juga namanya si development manager dan juga software developer. Jadi dalam perangkat lunak itu tidak hanya admin, tidak hanya pengguna biasa, tetapi memang orang-orang yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Nah, untuk perangkat lunak itu ada 3, tantangan warisan. Tantangan warisan ini dikembangkan selama bertahun-tahun oleh orang yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpahaman atau perubahan tujuan pembuatan perangkat lunak. Ini misalkan contoh, kita sudah dibuatkan tim nih. Kita dibuatkan tim untuk membuat suatu perangkat lunak. Oke, teman-teman join dari suatu perusahaan, tim untuk membuatkan perangkat lunak. Tiba-tiba salah satu programmernya mundur. Apakah itu mempengaruhi pekerjaan atau tidak? Iya. Mempengaruhi. Kenapa? Karena orang itu biasanya punya bisnis. Oke. Nah, tiba-tiba perangkat tersebut keluar di satu, ternyata masuk lagi yang B, menggantikan posisi yang A. Apakah itu juga mempengaruhi? Kenapa? Karena tidak ada penggantinya, jadi Yang belajar yang dari beda kemampuan juga mungkin bisa. Nah, bisa juga karena apa? Dia juga mempengaruhi proses kerjanya. Karena si posisi A ini diganti dengan B, si B ini harus mencari tahu terlebih dahulu apa job desk-nya. Si B juga harus mencari tahu dahulu tujuan perangkat lunak yang dibuat ini untuk apa. Si B juga harus mencari tahu dahulu apa saja tahapan-tahapan sebelumnya, dan apa tahapan ke depan yang akan dilakukan. Bukan sekedar dia terjun langsung ke dalam tim, kemudian ikut coding atau sebagainya, bukan. Jadi pengaruh munculnya orang luar ke dalam tim baru atau keluarnya orang di dalam keluar itu juga akan mempengaruhi suatu perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian juga tantangan pengiriman. Misalkan perangkat lunak yang teman-teman buat itu skala besar, yang dimana dia ketika dalam proses pengiriman tersebut ada kendali error, itu juga akan mempengaruhi perangkat lunak tersebut. Nah, tahapan yang kita lalui dalam perangkat lunak sebagian besar itu ada 4. Pertama ada analisis, kemudian ada perancangan, kemudian ada implementasi dan juga pengujian. Analisis ini tahu kita ngapain saja di dalamnya? Ya, jadi di analisis ini kita mengumpulkan mencari tahu. Misalkan tadi diminta untuk membuat suatu website sekolah, apa yang dia ingin tampilkan di sana? Nah kan tidak semua website sekolah itu sama. Ada yang dia di bagian menunya itu ingin ditampilkan tom atau tulisannya beranda, atau dia ingin langsung visi misi atau sejarah sekolah. Nah, di sejarah sekolah itu bagaimana tampilannya? Kemudian apakah dia ingin ada logo atau footernya di atas? Jadi di analisis kebutuhan ini kita cari tahu tidak hanya tampilan, kita cari tahu ini nanti kalau udah jadi websitenya siapa yang megang, siapa adminnya, lalu adminnya ini ada berapa orang. Dan kita juga cari tahu ini siapa nih yang bakal akses websitenya selain admin. Selain itu kita juga harus cari tahu menunya ada berapa saja, hak akses
dia register atau tidak, apakah ada database yang digunakan atau tidak. Kalau misalkan rata-rata company profile biasa, apakah dia punya database? Ya kan? Jadi kalau misalkan dibuat teman-teman diminta sederhana atau company profile sederhana, itu tidak menggunakan database sama sekali. Jadi kembali lagi, hal-hal seperti itu harus dicari tahu dari awal. Di mana tahapannya adalah namanya analisis kebutuhan. Kemudian setelah dapat nih semuanya, kita masuk ke perancangan. Apa yang kita rancang? Mungkin desain Ya, tampilan websitenya. Karena tampilan tidak hanya satu. Misalkan kalau tadi menunya ada 5, kita tampilan menunya misalkan diminta oleh si pelanggan atau konsumen, dia di bagian footernya atau menunya itu ada home, kemudian ada profile, kemudian ada kontak misalkan, atau bot atau yang lainnya. Nah, ketika diklik menu home, pasti tampilan di dalamnya juga akan berbeda. Ketika diklik profile juga tampilan bagiannya akan berbeda. Nah, tampilan-tampilan inilah yang tadi kita rancang di bagian tahapan perancangan. Berapa banyak halaman yang akan kita buat, maka desainnya juga berjumlah sebanyak itu. Kalau misalkan menu kita di sini ada 5, minimal ada 5 halaman atau ada 5 desain. Nah, apakah hanya 5 desain? Bisa lebih. Kenapa bisa lebih? Kalau dia pakai admin, jumlah desain profile user biasa dengan admin berarti harus dikali 2. Tampilan admin akan berbeda dengan tampilan user biasa. Jadi semakin banyak pengguna yang akan menggunakan ini, juga semakin banyak tampilan yang akan dibuat. Nah, di bagian perancangannya inilah tahapan tersebut dilaksanakan. Nah, setelah selesai, sebenarnya untuk tampilan kita tidak, untuk perancangan kita tidak hanya membuat layout, tetapi ada yang namanya alur. Alur itu nanti kita bisa menggunakan DFG atau menggunakan UML. Penggunaan ini berdasarkan pendekatan program yang teman-teman gunakan, apakah terstruktur atau PBO. PBO sudah belajar ya? Nah, ketika menggunakan PBO itu wajib hukumnya menggunakan UML. Tapi ketika menggunakan terstruktur, boleh teman-teman menggunakan UML, tetapi kelas diagram tidak ikut sertakan. Terstruktur ini identik dengan DFG. Nah, setelah selesai perancangan, visualisasinya, alurnya juga sudah, kita masuk ke tahapan implementasi. Maka yang dibuat itu adalah aplikasi biasa atau website. Kalau website berarti menggunakan bahasa pemrograman apa, database-nya apa, aplikasinya apa. Di tahap implementasi ini harus jelas. Kalau website berarti teman-teman menggunakan PHP, menggunakan database-nya misalkan SQL, kemudian aplikasinya Visual Studio misalkan, menggunakan set juga dan yang lainnya. Jadi implementasi ini proses coding lebih tepatnya, atau programmer yang bekerja. Kemudian di bagian pengujian, ternyata udah selesai nih websitenya, apa yang akan kita lakukan? Caranya bagaimana? Jadi, apakah yang dicobakan? Misalkan nih, kita punya website ada ini, menunya ada 4. Jadi ketika komponen profile mungkin tidak banyak yang diuji cobakan, tetapi ketika dia melibatkan database itu pasti banyak. Yang diuji cobakan itu satu persatu. Misalkan di sini ada proses login, misalkan ya, kemudian ada proses registrasi, atau ada proses input data. Hal ini dicobakan satu persatu. Nah, apakah yang kita cobakan menginputkan data yang benar? Tidak. Kita dalam pengujian adalah mencari kesalahan, bukan mencari pembenaran. Jadi di pengujian ini adalah tahap di mana kita mencari kesalahan yang kita lakukan. Jadi di sini di bagian logik yang kita masukkan adalah kata sandi dan user yang salah. Yang pertama kita cobakan memasukkan user dan juga sandi yang salah. Yang kedua kita cobakan tidak memasukkan mereka berdua. Kita cobakan memasukkan user saja tetapi tidak sandi. Kita cobakan memasukkan sandi saja tidak bisa. Dan kita cobakan memasukkan user dan sandi dengan benar. Jadi
coba pengujian itu dilakukan berulang kali. Tidak hanya teman-teman coba ketika memasukkan username dan password yang salah, password yang benar, atau mencoba username dan password yang salah. Kenapa? Nah, ketika lima-limanya diuji coba, apakah informasi yang diterima itu berbeda? Misalkan teman-teman coba login di salah satu akun yang dimana dia ada username dan password, coba kan tidak mengisi salah satunya, apa informasi yang diterima? Seharusnya ya, ketika kita memasukkan username tetapi kita memasukkan sandi, dia akan memberitahu kita sandi yang dimasukkan salah. Tetapi rata-rata informasinya adalah sandi dan username-nya salah. Padahal kenyataannya kesalahannya hanya satu. Makanya di bagian coding itu yang harus diperhatikan. Kesalahan apa yang kita lakukan itu informasi yang harus kita terima. Kalau misalkan kita tidak memasukkan dua-duanya, apa informasi yang harusnya kita terima? Boleh? Atau ada lagi? Silakan masukkan username dan password. Jadi informasi kesalahan yang teman-teman lakukan berbeda dengan informasi yang teman-teman harusnya terima. Jadi bukan berarti ini salah semua ya yang empat ini. Bukan berarti salah satu yang dilakukan kesalahan informasinya hanya satu. Tidak. Satu kesalahan yang teman-teman lakukan informasinya akan berbeda. Tergantung dengan kesalahan yang diperbuat. Kalau misalkan tidak memasukkan password saja, artinya informasinya adalah silakan masukkan password yang benar atau password yang Anda masukkan salah. Sedangkan tidak memasukkan username yang Anda masukkan salah. Jadi bukan berarti salah satu yang dimasukkan salah, informasi yang diterima adalah sandi dan username-nya salah. Itu kebanyakan aplikasi seperti itu. Tapi sudah ada beberapa yang memang kesalahan apa yang dilakukan konsumen, hanya itu yang mereka berikan informasinya. Kemudian apakah pengujiannya hanya 5 ini saja? Tidak. Registrasi, cobakan juga semuanya. Input data, cobakan juga semuanya. Kan kunci utamanya itu adalah di pengujian. Semakin banyak kesalahan yang teman-teman terima, nanti perangkat lunak yang dihasilkan adalah semakin bagus. Bukan membuat kayak teman-teman itu kok bekerjanya seperti ini, tidak. Bahkan itu menjadi nilai tambah buat kita. Kita bisa menghasilkan produk yang jauh lebih baik dari yang diharapkan si konsumen. Nah, di pengujian ini dia ada dua. Ada yang namanya black box, ada yang namanya white box. Black box dan white box itu tahapan pengujian yang dilakukan berbeda. Black box itu lebih kepada si interface-nya, sedangkan white box kepada struktur pemrograman. Jadi yang diujikan juga akan berbeda, menggunakan teknik yang berbeda. Sebagai penutup, saya berharap pemaparan deskripsi mata kuliah dan cuplikan proses pembelajaran ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.